Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Darsikip dari kelompok 1 yang mana saya dan beranggotakan M. Irfan Febriadi dan Fauzi Kriyipari. Izin saya akan membahas mengenai SMP Case yang dimana soal tersebut kita masuk ke sesi pertanyaan yang dimana yang pertama, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya associatify? Mengapa? Jawabannya tentu saja, misread menurun dengan meningkatnya associativity dalam case. Dalam case, associativity mengacu pada jumlah set yang tersedia untuk menyimpan blok-blok data dari memori utama. Associativity menentukan seberapa banyak blok data yang dapat disimpan dalam satu set tertentu. Dalam case berasosiatif tinggi, setiap blok data memiliki lebih banyak pilihan lokasi penyimpanan cache. Maka dalam konteks ini, misread mengacu pada seberapa sering cache tidak dapat menemukan blok data yang diperlukan oleh CPU. Dengan meningkatnya associativity, terdapat lebih banyak lokasi penyimpanan yang tersedia dalam cache, sehingga peluang untuk menemukan blok data yang dibutuhkan meningkat. Oleh karena itu, misread cenderung menurun karena cache yang lebih berasosiatif tinggi memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan kemampuan yang lebih baik untuk mempertahankan blok data yang sering diakses. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Banyak blok data dapat disimpan dalam cache. Dengan ukuran cache yang lebih besar, kemungkinan menemukan blok data yang diperlukan secara keseluruhan meningkat terlepas dari tingkat asosiatif yang digunakan. Oleh karena itu, dampak tingkat asosiatif dan kinerja cache cenderung menurun seiring dengan peningkatan ukuran cache. Di sini perlu dicatat bahwa peningkatan ukuran cache juga memiliki beberapa konsekuensi seperti kompleksitas sirkuit, latensi akses, dan penggunaan sumber daya fisik yang lebih tinggi. Selain itu, ada hukum kecilikan atau law of diminishing return yang berlaku, di mana manfaat yang diperoleh dari peningkatan ukuran cache akan semakin berkurang seiring dengan peningkatan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, desain cache harus mempertimbangkan keseimbangan antara ukuran cache, tingkat asosiatif, dan faktor-faktor tingkat asosiatif 2 ke tingkat asosiatif 4 ya. Peningkatan masih memberikan manfaat yang cukup besar meskipun tidak seberapa besar langkah dari direct mapped two-way. Tingkat misread bisa sedikit berkurang, tetapi manfaatnya mungkin tidak sebesar langkah sebelumnya. 3. Dari 4-way, tingkat asosiatif 4 ke 8-way, tingkat asosiatif 8, peningkatan ini memberikan manfaat yang lebih terbatas. Tingkat misread bisa sedikit berkurang, tetapi manfaat mungkin tidak sebesar langkah sebelumnya. Dari 8-way, tingkat asosiatif 8, ke full-way asosiatif, ke fully asosiatif, tingkat asosiatif penuh. Peningkatan ini memberikan manfaat yang lebih terbatas dibandingkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Kompleksitas, implementasi, dan konsumsi daya yang lebih tinggi harus dipertimbangkan secara cermat sebelum dengan langkah ini. Dalam praktiknya, desain cache yang lebih efektif melibatkan analis yang cermat dan eksperimen berbasis dengan benchmark. Hal ini harus mempertimbangkan karakteristik aplikasi dan beban kerja yang diharapkan, serta memperhatikan faktor-faktor yang seperti biaya, konsumsi daya, dan kompleksitas untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kinerja dan faktor-faktor lainnya.
Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Gifari. Saya akan menjelaskan pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Yang ada di soal menampilkan pengaruh ukuran blok pada misread untuk beberapa ukuran cache. Dengan meningkatkan ukuran blok, lebih banyak data dapat disimpan dalam setiap blok cache. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadi misread ketika permintaan data dilakukan. Ketika permintaan datang, cache dapat menyimpan lebih banyak data yang mungkin diperlukan oleh permintaan tersebut. Dengan kata lain, probabilitas data yang diperlukan sudah ada di cache meningkat, sehingga misread cenderung menurun. Namun, ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi misread, seperti kebijakan penggantian cache, ukuran cache, dan pola akses data. Selain itu, ada batasan fisik pada ukuran cache yang harus dipertimbangkan dalam beberapa kasus. Peningkatan ukuran blok bisa menyebabkan peningkatan konflik miss atau overhead dalam hal pengguna cache. Oleh karena itu, pemilihan ukuran blok harus mempertimbangkan trade-off antara misread, konflik miss, dan overhead. Nomor 2, pada ukuran blok berapa misread meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut misread meningkat. Pada suatu titik, jika ukuran blok terlalu besar, misread dapat meningkat kembali. Hal ini terjadi ketika ukuran blok dipertimbangkan adalah kebijakan penggantian cache dan pola akses data. Nomor 3, apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagi ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misread? Jelaskan. Perbedaan antara pengaruh blok terhadap ukuran cache dan pengaruh ukuran blok terhadap misread adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh terhadap berbagai ukuran blok terhadap misread. Ukuran blok yang lebih kecil dapat menampung lebih banyak blok dalam cache, mengurangi kemungkinan terjadi miss. Namun, ukuran blok yang terlalu besar dapat meningkatkan kemungkinan konflik miss karena blok berpotensi berbagi lokasi yang sama di cache yang dapat meningkatkan misread. Dalam kesimpulan, pengaruh terhadap berbagi ukuran cache berkaitan dengan kapasitas cache dalam menampung data yang sering diminta. Sementara pengaruh ukuran blok terhadap misread berkaitan dengan kemungkinan konflik miss yang disebabkan oleh berbagi lokasi blok di cache. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Tebradi, NPM 22351091.
Baiklah, saya sini akan menjelaskan soal UAS, yaitu pengaruh replacement puisi, materi nomor 3. Nah, di sini saya sebelumnya sudah SS, dan di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari nomor 1. Secara umum, manakah replacement puisi dengan misread yang terbaik dan mana yang paling buruk? Secara umum, tidak ada kebijakan penggantian data replacement puisi tunggal yang secara konsisten memberikan misread terbaik untuk semua situasi. Kebijakan yang memberikan misread terbaik tergantung pada pola akses data. Namun, ukuran case dan karakteristik sistem berbeda keseluruhan. Penggantian data umum yang sering digunakan dan memiliki kinerja yang relatif baik dalam berbagai konteks adalah sebagai berikut. 1. LRU. Kebijakan LRU menggantikan data yang paling lama tidak digunakan dalam chat. Secara umum, LRU cenderung memberikan misread yang lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan FIFO dan random replacement dalam banyak kasus, terutama terdapat lokalitas akses data. 2. LFU. Kebijakan LFU menggantikan data yang paling jarang digunakan dalam chat. LFU dapat memberikan kinerja yang baik jika terdapat beberapa data yang sering diakses dan sebagai besar data yang jarang diakses, namun kebijakan LFU dapat mengalami kesulitan dalam mengatasi perubahan pola akses. Yang ketiga, replacement root. Kebijakan pergantian acak secara memilih data yang akan digantikan. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini dapat memberikan kinerja yang cukup baik, terutama jika pola akses data memiliki kecenderungan tertentu atau jika ukuran chat relatif besar. Namun, pergantian acak dapat mengalami kekurangan seperti cache collision, terisi dengan data yang tidak relevan, dan potensi untuk menggantikan data yang baru diakses. 2. Apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi pada semua olok ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? 1. LFU. LFU menggantikan data yang paling jarang digunakan dalam cache. Manfaat LFU sebagai berikut. Efektif untuk dengan pola akses yang jarang atau sporadis. Yang kedua, membantu mengurangi chat misses ketika data yang diminta di dalam cache untuk data yang sering diakses. Namun, kebijakan LFU mungkin tidak efektif dan dalam beberapa situasi data dengan pola akses berubah secara dinamis. Jika pola akses pergantian data yang dapat menilai kinerja sistem chat secara umum, maka langkah yang paling mungkin memberikan manfaat lebih besar dari penggunaan kebijakan random LRU, dan ini dikarenakan alasan berikut. LRU mengoptimalkan data akses atau yang paling sering diakses dalam chat dalam melacak waktu terakhir akses data. Yang kedua, random memiliki kelemahan cache collision. Kebijakan pergantian acak random memiliki kelemahan dan mempertahankan data yang relevan dan menghindari cache collision. Yang ketiga, LRU. Secara empiris, LRU telah terbukti kinerja yang mempertahankan data yang baru diakses atau sering diakses dalam cache. Dengan melacak waktu terakhir akses data ke LRU cenderung mempertahankan data yang memiliki kecenderungan lokalitas akses. Ini berarti data kemungkinan besar akan diakses kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, kebijakan pergantian memiliki kelemahan dan mempertahankan data yang relevan dan menghindari cache collision. Karena pergantian acak tidak mempertimbangkan pola akses frekuensi data, kemungkinan bahwa ini dapat menyebabkan terisi data yang tidak relevan atau kurang penting. Yang ketiga, secara empiris, LRU telah terbukti memiliki kinerja yang baik dalam skenario penggunaan kebijakan. LRU cenderung memberikan misread yang lebih rendah dan mempertahankan data yang paling relevan dalam chat dibandingkan dengan random atau FIFO. Pada situasi tertentu, LRU cenderung memberikan manfaat yang konsisten dan diandalkan secara umum. LFU dapat bermanfaat ketika ada beberapa data yang sering diakses dan sebagian besar data jarang diakses. Sedangkan FIFO dapat menjadikan pilihan yang baik di pola akses data dan tidak ada kecenderungan lokalitas. Namun, LRU memiliki keseimbangan yang baik antara mempertahankan data yang sering diakses, mengoptimalkan lokalitas, sehingga sering terjadi pilihan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja sistem chat secara umum.